Setiap Hari Stoik, 366 renungan untuk menjalani kehidupan. Karya Ryan Holiday dan Stephen Hanselman. Apa sih stoik itu? Kita pasti setuju bahwa hidup yang kita jalani ini terkadang bisa menyiksa, tapi kadang juga bisa membahagiakan. Tapi, biasanya yang kita ingat hanya penderitaan. Entah karena pekerjaan, tanggung jawab sebagai orang tua, atau kesulitan hidup lainnya. Buku Setiap Hari Stoik merupakan terjemahan asli dari tulisan beberapa filsuf stoik, termasuk Epictetus, Marcus Aurelius, Seneca, dan beberapa filsuf stoik pendahulu, seperti Mucianus Rufus, Cleanthes, Chrysippos, Zeno, dan Mesato. Buku ini juga ditujukan bagi kamu yang berusia produktif dan sedang sibuk-sibuknya, hingga suka lupa refleksi diri. Padahal, refleksi diri ini penting banget. Dengan mendengarkan isi materi buku ini, kamu akan mempelajari pengembangan diri, manajemen kehidupan, dan mindfulness. Apa itu stoikisme? Menurut Kamus Oxford, definisi stoikisme adalah daya tahan terhadap rasa sakit atau kesulitan tanpa mengeluh. Stoikisme merupakan aliran filsafat yang didirikan di Athena oleh Zeno dari kota kuno Citium pada awal abad ketiga sebelum Masehi. Namanya berasal dari bahasa Yunani, yaitu stoa yang berarti teras, karena disitulah Zeno pertama kali mengajar murid-muridnya. Zeno menekankan bahwa kebajikan yang paling utama adalah kebahagiaan dan persepsi kita tentang berbagai hal, yang bukan hal itu sendiri. Itulah yang menyebabkan masalah. Stoikisme mengajarkan bahwa kita tidak bisa mengendalikan atau mengandalkan apapun di luar apa yang Epictetus sebut sebagai pilihan akal sehat kita. Latihan 3 disiplin. Nah, pada pengantar buku ini disebutkan ada rangkaian latihan 3 disiplin kritis yang bisa dicoba untuk diterapkan secara mendalam. 1. Disiplin dalam persepsi, yakni cara kita melihat dan mempersepsikan dunia di sekitar kita. Kata para filsuf stoik, dengan mengendalikan persepsi, kita akan memperoleh kejernihan pikiran. 2. Disiplin dalam aksi, yaitu tentang keputusan dan aksi-aksi yang kita ambil, serta sampai kemanakah keputusan dan aksi itu membawa kita. Kita harus mengatur aksi-aksi secara tepat dan adil supaya kita menjadi efektif. 3. Disiplin dalam hasrat, yaitu bagaimana kita menghadapi berbagai hal yang gak bisa kita ubah dan mendapatkan penilaian yang jernih dan meyakinkan. Serta memahami dengan benar posisi kita di dunia ini tuh untuk apa. Dalam memanfaatkan dan menyelaraskan hasrat, kita akan menemukan kebijakan dan perspektif untuk menghadapi apapun yang dunia sajikan ke hadapan kita. Ketiga disiplin ini akan dijadikan acuan untuk refleksi harian selama 1 tahun 365 hari di dalam buku Setiap Hari Stoik ini. Keyakinan para filsuf stoik adalah, dengan menguatkan diri dan sesamanya dalam disiplin-disiplin ini, mereka dapat menumbuhkan keteguhan, tujuan, dan bahkan kegembiraan. Satu-satunya hal yang bisa kita kendalikan hanyalah pikiran kita. 4 bulan pertama dalam buku ini merupakan latihan disiplin dalam persepsi. Pada bulan Januari, kita akan mempelajari kejernihan. Februari, hasrat dan emosi. Maret, kesadaran. Dan April, pikiran tak berbias. Pada periode waktu ini, kita akan melatih cara pikiran bekerja. Yang pertama adalah berfokus pada kejernihan pikiran supaya kita bisa mempunyai kuasa atas diri kita sendiri. Ini penting karena prinsip stoikisme adalah satu-satunya hal yang bisa kita kendalikan dengan penuh adalah pikiran kita. Selanjutnya, kita juga diajak untuk mengeksplorasi gairah dan emosi, juga cara mengendalikannya. Soalnya seringkali kita bertindak karena dikendalikan oleh emosi, bukan sebaliknya. Lalu, ada juga pembahasan tentang awareness. Kita harus mempelajari awareness supaya kita bisa fokus dan punya kesadaran penuh terhadap pikiran kita.
Karena menurut Ryan, pikiran kita sering dipenuhi dengan ego. Ego ini tidak boleh menjadi alasan kita untuk bertindak. Cara untuk bertindak dengan fokus adalah dengan melatih logika dan bersikap apa adanya ketika bertindak, supaya kita punya pikiran yang netral atau enggak bias. Jadi, setiap menghadapi sesuatu dan insting memerintah kita untuk bertindak, kita harus mengevaluasi diri dengan mempertimbangkan seluruh kemungkinan dan informasi yang ada. Jadi, kita bukan sekadar bertindak. Kita nggak bisa mengontrol hasil, tapi kita bisa mengontrol seberapa besar usaha yang mau kita kerahkan. 4 bulan berikutnya, yaitu Mei hingga Agustus, kita akan diajak untuk mendalami disiplin dalam berperilaku. Mei, kita mempelajari tindakan tepat. Juni, memecahkan masalah. Juli, tugas. Dan Agustus, pragmatisme. Di sini, kita belajar untuk mengarahkan fokus kita ke aksi yang tepat, bukan kepada hasil yang tepat. Karena di stoikisme, diajarkan bahwa kita tidak bisa mengontrol hasil, tapi kita bisa mengontrol seberapa besar usaha kita dan aksi seperti apa yang mau kita pilih. Jadi, ketika kita menemukan masalah, kita tidak akan memandang masalah sebagai hal yang negatif, tapi sebagai suatu kesempatan. Karena di balik masalah selalu ada pembelajaran yang bisa kita ambil. Selain itu, kita juga diajak untuk mempertanyakan, apa sih tujuan kita dalam hidup ini yang akan mendorong kita untuk melakukan aksi kecil harian dan mengurangi keinginan kita untuk menunda sesuatu yang penting untuk kita lakukan. Hadapi situasi dengan santai tanpa menempatkan diri sebagai korban. Sedangkan, 4 bulan terakhir kita akan diajak untuk melatih disiplin dalam hasrat. Pada bulan September, kita akan mempelajari ketabahan dan ketangguhan. Oktober, kebaikan dan kebajikan. November, penerimaan amor fati. Dan Desember, meditasi tentang kematian. Misalnya, bagaimana kita bisa membangun kemampuan untuk bangkit saat situasi tidak sesuai dengan harapan. Hal ini berguna agar kita bisa merespons segala situasi itu dengan empati, bukan cuma dengan penyesalan, dan tetap melakukan yang terbaik dari situasi tersebut. Begitulah makna amor fati yang berarti cintai nasibmu. Jadi, apapun kondisi yang dihadapi, kita bisa tetap menjalani dengan santai dan tidak menempatkan diri sebagai korban yang menderita. Sementara pada bulan terakhir, kita diajak untuk bermeditasi tentang kematian. Ketika mendengar kata kematian, mungkin yang terbesit di pikiran kita hanyalah kedukaan. Namun dalam buku ini, kita diajak melihat kematian sebagai kekuatan untuk berubah. Kita tidak bisa mengubah kenyataan bahwa kita semua pasti akan mati. Oleh karena itu, kenapa kita tidak memaksimalkan saja hidup kita dengan tetap melakukan banyak hal yang baik daripada berlarut-larut menyesali perbuatan kita yang salah? Toh, hidup terus berjalan sampai tiba waktunya kematian menjemput kita, kan? Pesan dari buku ini. Sesuai rekomendasi penulis, untuk membaca buku ini mulailah dari tanggal saat kamu membuka buku ini. Misal, karena bulan ini sudah memasuki bulan September, di mana memasuki bagian latihan ketiga, yaitu disiplin dalam hasrat, baru habis itu ke latihan disiplin lainnya. Kamu juga bisa mempraktikannya dengan urut dari bagian awal, untuk belajar latihan disiplin dalam persepsi terlebih dahulu. Bagaimanapun cara kamu mempraktikkan ajaran dalam buku ini bisa menemanimu selama menjalani kehidupan sehari-hari. Dengan buku ini juga, pelan-pelan kamu akan menjalani hidupmu dengan mindful dan lebih menyenangkan. Selamat membaca!